Yang menarik pada Dira adalah dia sudah mempersiapkan masa depannya selagi masih kuliah. Hari ini wisuda, pagi ini wisuda, siang ini di wisuda, sorenya langsung terbang ke Australia. Pengennya membeli sesuatu tanpa melihat price tag. Ya kalau di Indo, yang udah diskon, yang udah diskon. Yang penting itu cuannya. Cuannya. Ya. Ada salah seorang alumni Time, hari kedua kerja, nangis guys. Sekarang bimbingan udah sampai tahap mana? Mereka senang ya cuman pas di wisuda di dalam ruangan. Di luar ruangan kayak mereka tuh kayak, ya gue jadi pengangguran. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus peladang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Good morning Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Way to go Dira, selamat sudah mendapatkan visa WHV Australia. Tadi malam ya, jam setengah 12 malam ya, tiba-tiba Dira ngechat saya dan give it a good news bahwa visanya sudah granted. Nah, Dira ini masih berstatus mahasiswa di salah satu kampus negeri di Kota Padang. Nah, nanti kita kenal dulu sama Dira ya. Yang menarik pada Dira adalah dia sudah mempersiapkan masa depannya selagi masih kuliah. Nah, dengan memiliki kemampuan IELTS ya, dan juga sudah mendapatkan visa WHV sehingga nanti pas wisuda langsung terbang. Hari ini wisuda, pagi ini wisuda, siang ini di wisuda, sorenya langsung terbang ke Australia. Begitukah kira-kira? Yuk kita kenal dulu bersama Dira. Halo Dira. Oke, halo Bang. Ya, silakan kenalkan ke dirinya ke audien kita yang udah nunggu nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Liana Nadira Zaka, biasa dipanggil Dira. Saat ini saya masih menempuh studi S1 saya di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang. Oke. Nah, kenapa awalnya kepikiran, akhirnya kepikiran memutuskan untuk ujian IELTS dan ambil SD WHV? Awalnya ngambil IELTS itu karena tujuan utamanya emang untuk WHV. Dan kenapa kepikiran buat ikut WHV? Karena kayak melihat situasi di Indonesia sekarang ini kan kalau kita lulus S1 itu butuh pengalaman segala macam. Dan kalau masuk ke suatu perusahaan banyak berkas-berkas yang harus disiapkan. Dan sedangkan aku itu berpikir aku nggak mau memberikan melamar-lamar ke sana ke sini. Aku mikirnya aku pengen kayak tamat kuliah langsung kerja atau buka bisnis. Nah, kebetulan karena aku mengenal circle aku itu mengenal WHV dan alhamdulillah tercerahkan melalui WHV ini. Ya, Dira ini juga volunteer dari Rang Mudo Pelatu Pendidikan yang sudah berkontribusi banyak terhadap Rang Mudo dan juga akhirnya banyak anak Rang Mudo yang akhirnya berangkat ke Australia ya. Sebut saja yang pertama Maira, Handa dulu ya, Handa kenal ketemu ya, Handa, Maira, Zura, Zola, Dira, nanti nyusul Fadli, Ripalga, siapa lagi semua anak-anak muda itu kayaknya ke luar negeri. Either itu untuk mencari beasiswa ataupun work and holiday visa ke Australia. Nah, Dira nggak takut dengan statement masyarakat bahwa WHV itu ya, sorry to say ya, pekerjaannya unskilled labor? Kalau jujur aku sama sekali nggak mikirin itu. Yang penting kita kan usaha atas usaha kita sendiri dan yang penting itu cuannya. Ya kayak kita walaupun di sana levelnya kalau di Indonesia kayak kerja buruh atau kerja yang inilah tidak dianggap sama orang Indonesia, tapi kalau di sana itu kayak jasa kita aja sedikit itu luar biasa itunya, apresiasinya. Makanya kayak berpikir pengen ke sana ngeliat budayanya. Ya, sebagai anak mahasiswa bahasa Inggris juga belajar cross cultural understanding ya, CCU ya. Dan juga bagaimana nanti akan budaya Indonesia, budaya Australia atau budaya dari negara lainnya ya kan juga berkumpul di Melbourne semuanya. Nah, ada salah seorang alumni Time hari kedua kerja nangis guys. Siapa dia? Mau tahu bocorannya? Nggak usah deh. Kita nanti ya. Nah, Dira nggak takut nih hari kedua langsung nyampe sana kerja terus nangis. Seperti
senior WHV mostly ya rata-rata tuh nangis. I don't know why ya. Kenapa itu para ciwi-ciwi dan cowok-cowok tuh nangis hari kedua, hari ketiga, nangis di toilet gitu loh. Karena nggak kebayang bahwa pekerjaan yang akan dilakoni itu di Australia tuh sangat berat gitu loh. Are you ready for that? Insya Allah, karena sebelumnya ada teman-teman aku yang udah duluan di sana dan punya pengalaman juga. Beberapa hari setelah kerja itu nangis, ini segala macam, curhat. Ya kayaknya udah harus mempersiapkan mental sama badan. ya fisik anak kecil sekali nih. Are you ready for that? Ngangkat-ngangkat nanti gitu? Ya insya Allah saya ready. Ya juga yang pertama ready secara mental ya. Karena mental itu, internal motivation itu mampu men-skip obstacle yang ada di luar sana. Nggak marah dengan bibir-bibir tetangga gitu yang menjuliti Anda jadi TKW ke Australia. Karena itu balik ke niat diri sendiri, dan karena mungkin ngapain dengerin kata orang kan, orang betul. kita yang menjalani hidup. Betul. Kita hidup bukan karena omongan orang tersebut. Betul sekali. Tuh ngapain dengerin kata orang. Masih batuk guys. Masih cek sound ya. Oke, jadi ngapain dengerin kata orang? Hal apa sih yang pengen Dira kasih ke diri Dira sebagai self reward atas achievement ini? Nanti setelah di Australia maksudnya. Setelah di Australia. Barang apa yang mau dibeli misalkan? Pengennya membeli sesuatu tanpa melihat price tag. Gila, itu keren banget ya. Itu gaya anak WHV ya, pengen beli sesuatu tanpa price tag kayak sultan-sultan baru gitu ya. Emang kalau di Indo gitu ya? Ya kalau di Indo, yang udah diskon. Saya aja nyari barang ya diskonnya loh di Australia. Wow, itu jadi apa tuh bendanya kira-kira? Itu belum terpikirkan. Belum terpikirkan, oke ya. Belum terpikirkan ya. Jadi kita perlu dong memberikan hadiah pada diri kita sendiri atas kerja keras kita ya. Visanya juga nggak gampang dapatnya ya. Harus ujian IELTS, harus ini IELTS, dan juga harus menamatkan kuliah. Nah, ini kan statusnya masih skripsian ya. Iya. Ini orang tua ngizinin nggak kalau berangkatnya nanti kapan, atau segera mungkin, atau cuti dulu atau gimana? Kalau dari orang tua itu yang nomor 1 harus tamat kuliah. Oke, tamat kuliah dulu ya. Sekarang bimbingan udah sampai tahap mana? Sorry ya, ini agak sensitif pertanyaannya guys. Ya, insya Allah. Insya Allah ya, kita doakan aja. Dilancarkan lah. Dilancarkan. Kira-kira targetnya kapan nih ke Australia? Kan udah granted visanya. Iya, insya Allah pengennya bulan Juli, soalnya barengan sama teman-teman yang batch bareng saya juga. Juli ya, Juli berarti ada March, April, May, June. Berarti 4 bulan lagi dong? 4 bulan. Itu nanti ikut wisuda atau langsung terbang aja? Atau udah kompre, udah sidang, sarjana, kompre, dan udah lulus, oke. Bapak bisa pergi lagi gitu nggak? Kalau aku sendiri kayak nggak kepikiran wisuda, karena berpikir wisuda itu nggak, kurang dapet momennya gitu. Kayak ngerasanya penting lah, jangan harus wisuda, jangan wisuda. Saya belum ada bikin konten, satu baru konten saya yang anak WHV itu pakai toga di wisuda, di wawancara. Kemarin tuh si Zola sama si Zura, dia ingkar janji guys. Ya, kamu awas ya Zola. Jadi jangan sampai nggak wisuda. Pindah jambul toga ke kanan apa ke kiri ya? Kiri kanan apa saya lupa ya. Udah lama nggak wisuda. 2006 saya wisuda bulan April. Jadi bilang way to go ya. Jadi setelah wisuda, udah makan siang bersama keluarga, itu sore terbang ke Australia. Itu kan luar biasa tagline-nya guys. Di hari wisuda aku akhirnya terbang ke Australia, kan begitu. Yang lain kan 11 hari, 2 minggu gitu kan. Nah ini di hari H saya langsung terbang ke Australia. Pas wisuda dong gitu. Kenapa bilang wisuda tuh nggak menjadi momen yang sangat sakral loh. Nah, orang tuh juga suatu kebanggaan kan hari wisuda itu datang, terus orang malah make up-an dari jam 4 pagi, baju songketnya, ini riuh banget kan? Nah, kenapa dia bikin nggak something that's not really essential? Karena kepikirannya kalau mau momen wisuda teman-teman sebelumnya kayak mereka senang ya cuman pas di wisuda di dalam ruangan, di luar ruangan kayak mereka tuh kayak ya gue jadi pengangguran. Beda dengan Dira. Beda dengan Dira wisudanya tapi udah ngantongin visa Australia. Alhamdulillah. Ini udah yang keberapa ya? Ada yang pertama itu si Rasha, ada si Faren, ada Dira. Berapa orang ya di time yang udah wisuda? Ada Rahman satu lagi yang sangat banget. Tapi belum sampai 10 orang yang berpikiran seperti ini.
Ya, jadi wisuda dulu ya, baru terbang ya. Iya. Ijazah boleh sih kapan? Ijazah langsung dapat ya enggak? Enggak, nunggu agak sebulan kalau nggak Ambilin salah. aja lah nanti ijazah Biasanya. gampang ya. Itu Dira ngerasa sia-sia nggak sih perjuangan S1-nya akhirnya Anda menjadi seorang kuli juga di Australia? Sama sekali enggak. Enggak. Karena aku ambil bahasa Inggris menurut aku karena di dunia kita butuh bahasa Inggris, tapi kalau buat kedepannya itu aku kayaknya nggak mau jadi guru sebenarnya. Jadi pengennya buka bisnis yang bisa disambilkan dengan background bahasa Inggris aku itu tadi. Oke, nantinya. bisnis apa kira-kira yang mau dibuka oleh seorang Dira nih? Itu kalau untuk saat ini pengennya kayak bisnis kafe kecil-kecilan gitu sih Bang. Mau jual pastry gitu nanti kue-kue kecil bikin sendiri, cookies. Itu bisa sih, soalnya ada tante sama kakak yang backgroundnya juga dari teknik pangan, itu bisa join nanti, insya Allah. Oke, ke berarti depannya. di Australia mau berapa tahun rencananya? Kalau planning untuk saat ini setahun, tapi kalau jangka panjangnya pengen ambil ini yang 2-3 tahun lagi. Oh, second set ya Iya, bisa. lanjut, extend. Setelah itu mau ngapain? Balik Indonesia bikin kue atau mau belajar bikin kue dan manajemen restoran atau kafe di Australia? Sebenarnya ada kepikiran buat di tahun 23 itu nyambil mau lanjut visa student kan Bang. Tapi itu balik lagi kayaknya bakalan ribet apa gimana ya, soalnya umur aku juga udah lumayan. Udah lumayan banyak gitu ya. Karena nggak tahu ntar orang tua aku pengennya kayak gimana. Tapi pokoknya pengen 1 tahun dulu di Australia. Oke. Nggak apa, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu tahun ketiga di akhir penghujung visanya kita uruskan visa studentnya untuk ngambil sekolah pastry atau sekolah yang sifatnya bikin kue kecil-kecil gitu. Terus nanti Dira bisa datang ke sebuah shop di sana terus ngelihat bagaimana sih mereka ngembangin. Saya pernah ke daerah Mel dan Dandenong waktu itu. Di sana orang cuma pergi ngeteh aja. Ngeteh terus cookie yang homemade gitu, karena orang nggak suka juga ya cookie factory, tapi orang yang suka yang homemade yang dibakar itu cookiesnya. Terus cookiesnya tuh selebar gini guys kalau nggak salah ya, selebar gini kalau nggak salah cookiesnya, sambil ngeteh. And then in the summer, on the winter, on the spring, itu sangat cantik sekali daerah situ. Nanti kita sebagai sumber inspirasi lah nantinya untuk bikin cafe atau cookies bisnis intinya. Well, berarti nggak akan mau jadi akademisi kah? Tidak. PNS? Nggak mau. BUMN? Itu bisa dibicarakan. BUMN lumayan lah cuannya ya. Oke, nah hal apa yang membuat Dira yakin bahwa WHV this the choice of my life? Itu pertama kali nggak muluk-muluk karena penghasilan yang bisa didapatkan itu jauh dari Indonesia, dan kepikiran kayak aku banyak mimpi-mimpi aku yang belum terkejar untuk saat ini. Jadi pengen kayak di masa depan kayak pengen financially freedom, pengen jadi perempuan yang mandiri lah, bisa bermanfaat bagi keluarga, teman-teman. Oke, bicara soal keluarga, siapa orang di keluarga Dira yang paling support terhadap keputusan Dira ini? Yang paling support itu agak ini ya, dikit agak, sebab keluarga support, cuman kayak mungkin meragukan. Iya, ada bisa ya nggak ya ke WHV Australia, soalnya kalau dari keluarga besar itu maksudnya keluarga besar yang dari Dira, ibu Dira aja ya, itu kayak kalau belum ada yang kayak keluar negeri gitu. Kalau dari betul, kamu yang pertama. Ya insya Allah kalau dari keluarga ibu Dira. Soalnya kan Dira lebih condong ke keluarga ibu kan dekatnya. Itu jadi kayak ya kira-kira kayak lah ada bisa anak saya nanti ya. Jangan ragu, jangan bimbang para ibu-ibu di luar sana, para bapak-bapak di luar sana. Bapak-bapak juga bisa nanti kalau anaknya misalnya granted, bapak juga bisa diundang oleh anaknya liburan ke Australia. Seperti keluarga Dea yang baru liburan dari Australia diundang oleh Dea. Dea itu anak WHV Time dari Australia, akhirnya diundang keluarganya. Nah, keluarganya diundang liburan ke sana. Lumayan kan, liburan gratis, dibayarin lagi sama anak. Oke, berarti nggak bisa sebut nama ya, siapa who is the first support you on everything. Nah, atau siapa yang paling suka matahin? Ada nggak? Matahin kayaknya. Kalau dulu sih, kalau sekarang kayak lebih ke doa sih kalau keluarga.
Kalau dulu pernah ada yang bilang kayak gini, kayak you mana pergi ke luar negeri kok. Sana tuh kalau negari gitu ya. Terus? Tapi pada akhirnya, alhamdulillah, akhirnya kemarin dapat berita bahagia, email dari imigrasi Australia. Hal itu visa granted. Waduh. Terus kasih tahu ke dia nggak? Belum. Iya, aku kasih tahu. Itu apa katanya? Kuliah Kuliah aduh pembimbing Dira, tolong dong diluluskan aja nih anak, karena dia udah berangkat ke Australia. Kan achievement juga buat kampus UNP ya. Banyak mahasiswanya yang berangkat ke Australia, either untuk studi atau kerja. Tahu nggak sih, WHV ini memutus mata rantai kemiskinan. Bener banget. Saya melihat dari ratusan anak WHV di Hitam dan Nusantara itu mereka berubah jadi kaya raya. Ada yang punya ini, ada yang orang tuanya memang the lowest level pekerjaan, ada yang anak tukang beca, tukang cuci, yang belum nabung. Saya ada student saya satu orang yang memang orang tuanya sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga, akhirnya memang nabung untuk ikut WHV. Insya Allah anak-anak kita doakan war yang Maret ini berhasil sehingga bisa pergi. Jadi WHV ini menurut saya, ini sahabat saya menotis di WhatsApp, Pak Melki, ini WHV ini bisa memutus mata rantai kemiskinan di Sumatera Barat. Jadi orang yang itu sudah dapat bukti ya bahwa Anda berhasil untuk dapat visa WHV. Yeah. Kemudian berikan bukti apa lagi? Kita nggak perlu ngebuktiin kepada dia sebenarnya. Ada satu kasus WHV waktu itu gini, dia nggak boleh ikut WHV. Kalau dia ikut WHV juga, cewek juga. Awas kamu kalau ikut WHV, saya bunuh ngomongnya. Gila nih, bunuh coy tantangannya. Tapi setelah sebulan 2 bulan di sana, dikirimlah duit 30 juta ke orang tuanya. Masuk 30 juta kan. Terus saya tanya, ini yang mau bunuh kamu gimana ceritanya? Nggak mau bunuh saya lagi bang, dia mau duit saya sekarang apa? Ya itulah WHV dengan segala drama-drama yang ada, dengan segala lika-liku kehidupan WHV ya, warrior. Ada juga yang akhirnya menyerah, tapi nggak ada yang menyerah untuk pulang ke Indonesia maksudnya. Duit aja deh yang pulang saat ini bang gitu. Nah Dira, ini skripsi belum selesai. Iya. Ini mau dibawa kemana ini? Mau disurusin seperti apa ini skripsinya? Ya, insya Allah. Perlu bantuan dari teman-teman barangkali? Iya, kalau skripsi itu kayaknya kemarin kendala skripsi karena nggak ada, kurang motivasi, terus nggak ada temen yang se-vlog together, Terus juga kepikiran ini kan pengen nyelesain satu-satu dulu gitu loh kemarin tuh kayak, kalau aku tuh pengennya kalau skripsi ya udah aku skripsi dulu, terus kalau WHV ya udah WHV dulu, terus karena aku ngerasa aku harus fokus dulu di WHV ini, pokoknya kalau udah dapet WHV ini udah aman utak nih rasanya. Udah ngamanin seat ya. Makanya ya insya Allah ntar dilancarkan jalan gitu kan. Siap. Jadi timeline-nya adalah Juli. Itu udah terbang ya. Jadi wisuda kapan lagi di UNP nih? Maret, tapi kalau Maret kan udah nggak bisa lagi ya. Udah Juni wisuda, udah ciao. Ini Juli ciao ya. Oke, mau ngomong apa sih sama haters? Maksudnya orang-orang yang sejauh ini melihat bahwa seorang Dira tuh nggak mampu deh WHV, atau mau ngomong apa sih pada mereka saat ini? Atau lebih baik diam aja? Ya lebih baik diam aja, karena selama ini aku kalau ada yang pedas-pedas mulutnya aku diam aja. Jadi yang pedas pakai cabai sampai setan sana ya, didiamin aja sama Dira. Ya anjing menggonggong kafilah berlalu deh gitu ya, bodoh amat gitu loh. Atau gue nggak makan dari lu ya. Oke Dira, nah anak-anak muda, Dira kan ada bahasa Inggris nih ya, tentu of course you have English already. Tempat persiapan IELTS juga di time waktu itu ya? Ada. Once upon a time. Iya, udah lama. Udah lama banget. Udah hampir 2 tahun baru ujiannya. Baru tes IELTS. Itu bareng gengnya si Zola ya? Iya, Zura Zola 2021. Sama siapa tuh lagi berempat? Zaki. Nah, ya, berarti yang dari kelas itu 2 orang udah cabut Australia. Udah beli mobil, coy. 2 bulan di Australia, di Januari ya berangkat. Iya, Desember akhir, Januari, Februari, Maret baru udah beli mobil. Beberapa way to go ya, luar biasa ya. Dan mereka udah pakai mobil terus joget-joget lagi, lihat kanguru. Saya ngeliat videonya joget-joget.
Kenapa nggak di take in time sih Zola, Zura, sama si Maira? Itu anak muda semua ya. Mending saya rekam videonya ya. Saya munculin deh apa kata mereka. Oke, motivasi apa yang mau Dira sampaikan kepada penonton di luar sana agar mampu menata masa depannya dari dini-dini apa sih maksudnya? Lebih sedini mungkin. Apa sih bahasa gue pagi ini ribet banget. Kalau pesan aku buat teman-teman, kakak-kakak, abang yang lainnya yang masih kayak setengah-setengah buat ikut WHV atau mau merintis masa depannya. Kalau menurut aku yang harus dikuatkan itu niat sih. Soalnya kalau nggak ada niat, nggak bakalan kejadian apa yang bakalan kita inginkan gitu. Inama amalu biniat. Keluar hadis gue ya. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Iya. Niat itu penting banget sebagai internal motivasi. Sejauh ini Time sudah berkontribusi apa sih bagi seorang Dira? Kalau dibilang sangat-sangat besar, karena sebelumnya aku kan dari Rangmudo, terus dari Rangmudo bisa kenal Time, dari Time bisa kenal teman-teman, dapat ini baru, lingkungan baru, dapat link-link baru, ketemu sama Bang Melki, Unitili, sama teman-teman yang lain. Itu sangat membantu sih, sampai akhirnya aku bisa granted, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya Dira ya. Nah, kalau dari 1 sampai 10 mau rekomendasikan Time ke orang di poin berapa? 1 juta. Oh, 1 juta. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga dengan keberangkatan Dira ke Australia nanti, dengan achievement yang didapatkan, mampu menginspirasi anak-anak muda di luar sana yang belum tahu mau ngapain nih setelah wisuda, atau mau ngapain ya, sehingga bisa mulai menata masa depan dengan baik. Tentunya membahagiakan kedua orang tua. Ngomong-ngomong soal orang tua, kado terindah apa nanti mau dikasihkan setelah di Australia? Kalau aku karena ibu pengen bangun rumah, jadi ya insya Allah aku bangun rumah. Ya, bangun rumah, bantuin. Okay. Di rumah yang sekarang? Enggak, ada rumah yang di dekat rumah saudara. Oh gitu, daerah Padang juga? Daerah Padang juga. It's gonna be your house or your family house? Karena rumah yang sekarang udah ada kan Bang. Itu rencananya buat investasi sih sama orang tua, buat hari tua orang tua kan. Hari tua orang tua. Hari tua Anda bagaimana? Itu kita pikirkan nanti ya. Nah, jadi dari Dira ini kita belajar yang pertama bahwa mempersiapkan sesuatu hal tuh mesti fokus ya. Kayak WHV dia fokus, nge-siapin WHV walaupun hanya IELTS atau apa, tapi tetap konsisten, fokus, dan juga intent banget ya. Mempersiapkan semua dokumennya. Dan Dira ini juga sebagai nanti hari Sabtu juga akan sebagai asisten yang akan memeriksa berkas-berkas WHV Warrior lainnya. Nanti di War tanggal 4 Maret juga akan mendampingi para WHV Warrior Time Language Center untuk mendapatkan SDU WHV. Jadi di Time Language Center ini kita membantu semua hal yang bisa kita bantu, as long as we can help, tanpa ada udah nilan bakwan. Oke Dira, nah buat anak muda masih malas belajar bahasa Inggris, apa yang mau dia sampaikan? Jangan malas belajar bahasa Inggris, soalnya bahasa Inggris itu adalah kunci Anda untuk keluar dari dunia yang sempit ini ya, betul. Luaskanlah duniamu dengan mempelajari bahasa, sehingga dunia makin luas. Bahkan belajar bahasa Turki misalkan ya, nanti dunia makin lebar ke Turki. Belajar bahasa Rusia, makin lebar lagi ke Rusia sana kan. Nah, seperti itu. Nah, buat teman-teman di kampus, ada pesan dan pesan untuk untuk memberikan masukan dari seorang Dira untuk menyusun masa depannya. Kalau untuk di kampus ya, mungkin teman-teman aku yang mau wisuda bulan Maret bisa segera datang ke Time Language Center, karena ada beberapa teman-teman aku yang nanya, Dir, aku tertarik nih WHV, dari mana aku mulainya? Nah gitu, jadi ya kalian bisa datang ke Time Language Center. Jadi kalau masih bingung, datang ke Time Language Center, ketemu Bang Melki atau Bang Dani. Ya, sekarang ada Bang Dani, asisten gue. Mana dia Bang Dani? Pergi ya ke UNP ya. Ya, jadi itulah Time berusaha membantu bagaimana pilihan beasiswa pilihan WHV BUMN kayak OJK nih buka ya, sampai tanggal 6 Maret ini mereka perlukan IELTS minimal 6. Dira 6 kemarin ya. Nah, bisa tuh ke OJK.
udah bisa. Ada itunya. Ya udah ada planningnya ya. Kasihkan kesempatan pada yang lain gitu ya. Saya WFH dulu deh gitu ya. Nanti pulang WFH baru coba ikut OJK. Terus jadi apapun pekerjaan Anda nanti di Indonesia mereka perlu English Proficiency Test kayak BUMN itu ya berupa bahasa Inggris. Ada juga BUMN itu Semen Padang ya, Semen Indonesia sekarang ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri bagi pegawainya dan banyak juga yang sini untuk belajar IELTS. Ada juga dari PLN. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman semua untuk tidak belajar bahasa Inggris. English is lingua franca seperti Miss Yonvi bilang ya. Miss Yonvi itu bilang bahwa English is the vehicle, motornya untuk Anda bisa ke sini ke sana kuliah atau cross country ya, itu with English. Kita bukan memakmurkan bahasanya enggak, tapi saat ini mereka memegang dunia, of course mereka akan menggunakan English sebagai bahasa pengantar mereka. Nah, oke, apa sih kesan dan pesan Dira selama kenal dengan Time? Time itu kayak apa sih? Kayak rumah kah? Kayak tempat yang apakah gitu? Seperti apa? Kalau jujur Time Learning Center ini adalah tempat les pertama aku. Karena sebelumnya aku nggak pernah les. Dan ngerasanya kayak kepikiran les itu bakalan kita cuma belajar doang. Tapi kalau di Time itu kita nggak hanya belajar, tapi kayak kita tuh jadi keluarga. Kita bisa curhat tentang permasalahan pribadi. Palu gada ya, dapat teman ya. Palu gada, apa lo mau gue ada gitu ya. Jodoh juga ada di sini loh, mau jodohin nggak? Di sini kita juga biro jodoh guys. Juga ada yang jadian loh. Gue kaget ada yang jadian. Siapakah dia? Oh siapa dia? Ada yang jadian di Time ini mau menikah. Oh my god. Luar biasa kan? Kamu mau cari jodoh juga nggak sama di Time? Enggak dulu ya. Mau WP dulu. Fokus WP dulu. Oke, ya bagi teman-teman yang ingin cari jodoh juga baik di Time Language Center. Ada yang cowok, ada yang cewek. Nah, pokoknya gampang deh. Semua kita urusin. Soal di Time. Jadi kayak family. Benar kita mencoba untuk menjadikan Time Language sebagai sebuah keluarga ya. Keluarga besar, walaupun nanti udah di luar negeri akan lupa dengan Time banyak. Lupa jalan ke Time. Bercanda. Insya Allah aku tidak ya, Bang. Insya Allah Dira enggak ya. Nah kita buktikan nanti ya setelah Dira jadi jutawan muda di Australia. Jangan lupa jalan ke Time. Masih di belakang. Nanti Time pindah lokasi. Insya Allah. Tempat yang lebih besar lagi ya, Bang. Besar dong Insya Allah. Bangunnya lebih bertingkat. Ya, tingkat kayak Santika lah ya. Kayak Santika. Coba dimasukin Santika sini dikit. Hotel di Ayani itu ya. I have a dream like that. Big. Itu sebagai language center terkemuka di Asia. Seluruh dunia orang belajar ke sini. Keren nggak tuh? Well, Dira, thank you so much ya udah datang pada. Silakan minum air putihnya. Ini memang program dadakan ya, pagi ini ketemu langsung ya, kapan lagi bisa syuting dengan Dira karena dia akan sibuk skripsian nanti kita anterin ke airport bersama Palga insya Allah ya, dengan teman-teman WF yang lain insya Allah di bulan Juni kalau saya nggak terbang ke luar negeri juga ya. Nah, thank you so much for watching. Jangan lupa ya like and subscribe this YouTube channel, semoga bisa menginspirasi khususnya para orang tua ya. Karena apa? Karena banyak orang tua tuh nggak restu sekarang. Jadi anak itu terhalang langkahnya karena nggak ada restu dari orang tua. Jadi mudah-mudahan para orang tua yang melihat video ini mampu memberikan support. Kalau masih ragu, datang ke Time Language Center untuk berdiskusi dengan kita. Nanti saya koneksikan dengan para orang tua yang sudah menikmati bagaimana anaknya di Australia. Tidak hanya soal finansial, tetapi soal perhatian, soal membangunkan sebuah istana kecil dan lain semacamnya, dan juga dengan keberadaan anak-anak mereka di sana mampu membukakan jalan juga bagi mereka untuk liburan ke Australia, bahkan juga dihadiahkan umroh. Ini salah satu anak WFV Warrior Time yang sudah 1 tahun di Australia akhirnya memberangkatkan keluarganya umroh. Luar biasa itu. Kayaknya umroh itu menjadi hal pertama bagi para warrior ya untuk memberikan hadiah kepada orang tuanya. Karena ya haji sekarang kita sama tahu waiting listnya panjang banget. Tahun. Nah, walaupun haji plus juga 5 tahunan kali ya. Haji reguler panjang banget. Mudah-mudahan bisa kita sampai ya. Oke, thank you so much for watching dari Time Language Center, Jalan 5 Bali nomor 9 Jelapai. Kita mohon pamit. Thank you so much for watching. Don't forget to share to everyone this video sehingga itu subscribernya naik ya. Subscriber naik, juga durasi dilihatnya jadi 1000 jam. Saat ini masih perlu perjuangan untuk menuju 1000 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.